Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Imam Basori. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas budaya nasional milik Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Pada video sebelumnya telah dibahas, yaitu 3 budaya nasional kita. Pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama kita bahas adalah wayang kulit. Wayang kulit adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera, Semenanjung Malaya, juga memiliki beberapa budaya wayang yang terpengaruh oleh kebudayaan Jawa dan Hindu. UNESCO, lembaga yang membawa kebudayaan dari PBB, pada tanggal 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Wayang kulit. Kemudian tokoh pewayangan kita seperti yang kita ketahui, di sini ada Sang Hyang Wisnu, adalah dewa yang pernah menjelma menjadi raja di muka bumi sebagai manusia. Kemudian Batara Surya merupakan putra dari Semar, Batara Ismaya, yang bertempat tinggal di Hayangan. Eka Cakra bersama kedua istrinya yang seorang bidadari, kakak beradik dengan nama Dewi Karuna dan Dewi Nginini. Prabu Manik-Manik. Tokoh berikutnya yaitu Yudhistira dengan nama kecil yaitu Puntadewa, merupakan seorang putra dan seorang dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Yang berikutnya lagi tokohnya yaitu anggota dari Pandawa 5, yaitu Warkudara atau Werkudara. Ya, artinya ini gemar makan yang gemuk kalau Mahabharata. Kemudian tokoh berikutnya yaitu Arjuna, nama kecilnya Permadi, anak bungsu dari seorang Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Kemudian Nakula dan Sadewa merupakan putra kembar dari Prabu Pandu dan Dewi Mardi. Nakula dibilang jelmaan dari dewa kembar bernama Aswin yang dikenal dengan dewa pengobatan. Tokoh berikutnya yaitu Petruk. Petruk merupakan tokoh yang berbeda dengan tokoh yang lainnya, memiliki watak harmonis, pandai berbicara, menarik perhatian, bermuka manis dan nakal. Kemudian Bagong. Bagong adalah tokoh pewayangan yang humoris dan suka bertingkah bodoh kepada teman. Tokoh berikutnya adalah Semar. Semar memiliki watak mengasihi sesama, rendah hati, tidak lupa diri kepada kelebihan yang ada pada dirinya, sehingga watak Semar patut dicontoh dan diterapkan di kehidupan. Kemudian Gareng. Gareng memiliki watak yang tidak suka mengambil hak orang lain, berhati-hati dalam melangkah, selalu mengeluarkan aura yang positif, selalu ceria dan gembira. Selain tokoh-tokoh tersebut di atas, masih banyak tokoh-tokoh lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mungkin bisa dilihat di literatur, di internet atau di buku-buku mengenai pewayangan. Dalam pewayangan kita tidak terlepas dari seorang dalang, yaitu dalang wayang kulit. Dalang adalah bagian terpenting dalam pertunjukan wayang kulit atau wayang purwa. Dalam terminologi bahasa Jawa, dalang dalam kurung halang berasal dari akronim ngundal piwulang. Ngundal artinya membongkar atau menyebar luaskan, dan piwulang artinya ajaran, pendidikan, ilmu, informasi,
Jadi keberadaan dalang dalam pertunjukan wayang kulit bukan saja pada aspek tontonan atau hiburan. Inilah nama-nama dalang yang melegenda pada zamannya. Semua ini 1 sampai 13 ini sudah almarhum. Untuk dalang-dalang yang sekarang ini kurang di video ini kurang diupdate ya. Mungkin bisa di searching atau dibaca di literatur lainnya. Oke, cukup sekian untuk wayang kulit. Berikutnya kita ke keris. Keris adalah senjata tikam golongan belati berujung runcing bulan dan tajam Muharram atau bulan Suro juga memberi berkah bagi para penjamas keris di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sebab para pemilik pusaka seperti keris dan tombak biasanya menjamat gambar keris. Dan video dalam tayang ini adalah seorang yang lagi membersihkan keris pada bulan Suro. Istilahnya itu bulan keramat bagi yang memiliki keris yang ada isinya, atau orang bilang dalam keris itu ada jinnya atau keris berisi. Keris sebagai salah satu budaya yang sudah diakui oleh UNESCO, yaitu sejak tahun 2005 ini keris sudah diakui bahwa ini adalah warisan budaya Indonesia yang sampai sekarang masih dilestarikan dan digunakan. Akan tetapi pada saat ini keris digunakan sebagai barang hiasan. Oke, cukup sekian tentang keris. Yang berikutnya kemudian yang ketiga adalah angklung. Angklung adalah alat musik multitonal bernada ganda yang secara tradisional berkembang di dalam masyarakat Sunda di Pulau Jawa bagian barat. Alat musik ini dibunyikan dari bambu. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyang-goyangkan atau digoyangkan. Bunyi disebabkan oleh benturan benda pipa bambu sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar. Tuh. Angklung telah terdaftar di UNESCO sejak November 2010. Itulah pada tayangan ini kita lihat alat musik angklung lagi dimainkan. Alat musik angklung ini terdiri dari beberapa jenis ya. Untuk daerahnya masing-masing itu ada jenisnya masing-masing ya, bisa dibaca. Oke, cukup sekian video tentang budaya nasional kita yang wajib kita ketahui dan kita lestarikan. Bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe dan like karena semua itu gratis, dan terima kasih.